Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dwi Anggraini, NIM 21020144169 dari Prodi Manajemen Eksekutif Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang ilmu ekonomi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi muncul karena kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia sangatlah terbatas. Ilmu ekonomi mempelajari aktivitas manusia yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang, sedangkan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan suatu barang dari produsen kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk memakai suatu barang. Ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari bagian terkecil atau aspek individual dari kegiatan ekonomi. Teori ini disebut dengan teori harga, karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Teori ini disebut dengan teori pendapatan, karena inti dari ekonomi ini adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain kebutuhan menurut intensitasnya, sifat, waktu, subjek, dan sumber. Adapun menurut intensitasnya dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib kita penuhi. Contohnya sandang, papan, dan pangan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. For example, HP, TV, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier harus dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi, atau kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup. Contohnya, mobil dan apartemen. Menurut sifatnya, kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang sifatnya badaniah atau untuk diri kita sendiri. Contohnya, baju dan makanan. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang sifatnya kejiwaan. Contohnya, rekreasi dan refreshing. Kebutuhan menurut waktunya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang dipakai sekarang atau yang sifatnya mendesak. Contohnya obat. Obat digunakan sekarang juga. Dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan yang dipakai untuk kedepannya, misalkan menabung. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan menurut subjek. Dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok.
Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk diri kita sendiri. Misalkan makan, pakaian, dan make up. Dan yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dipenuhi secara bersama-sama, misalkan jalan dan tempat ibadah. Dan selanjutnya, kebutuhan menurut sumber. Kebutuhan menurut sumber dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang munculnya bersumber dari luar. Misalkan membeli emas, ada tetangga kita yang memakai emas dan jadinya kita ingin juga memakai emas. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sosiologis. Kebutuhan sosiologis adalah kebutuhan yang muncul dari diri sendiri atau psikologis kita. Contohnya kebutuhan kasih sayang. Dan itulah 5 macam kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, maka ilmu ekonomi sangatlah penting untuk dipelajari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau pengucapan dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.